Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan jawab sebuah pertanyaan gini bro. Jadi trik menghindari hutang karena gue ini nggak enakan gitu. Gitulah kira-kira pertanyaannya bro. Gimana cara ngindarin hutang kalau Mas Bro ini punya toko gitu ya. Oke, poin yang pertama bro. Poin yang pertama, kalau ada orang hutang tuh jangan dihindari, tapi dihadapi. Namanya kok toko ya, kita punya toko. Gimana cara ngindarinya orang tokonya? Masa tokonya mau ditutup kalau ada mau ngutangan? Nggak mungkin. Atau kita kabur waktu ada yang mau ngutangan? Nggak mungkin. Jadi harus dihadapi bro. Oke, kita ngasih trik atau tips, beberapa tips ya, gimana cara menghadapi orang yang suka ngutang. Oke ya. Oke ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan like dulu bro. Yang pertama, Mas Bro harus pandai mengolah kata-kata. Jadi hutang ya dalam sebuah usaha, terutama usaha toko kayak punya kita, alat listrik, bahan bangunan, itu adalah penyakit bro. Penyakit, namanya hutang ya. Ya mungkin berbeda dengan semacam kayak developer gitu, mungkin maksud bisa kerja sama. Biasanya kalau sama developer itu udah ada tenggang waktu. Oh 3 bulan, oh 2 bulan, oh 1 bulan. Nah itu mending lah kalau kayak gitu, udah ada semacam MOU. Tapi yang kita bahas di sini adalah orang yang hutang dan bayarnya kapan nggak jelas gitu. Oke, itu adalah penyakit. Karena apa? Kalau kita ngutangin ke orang, terutama dalam toko bangunan yang modalnya sempit kayak punya saya ini memberatkan banget. Karena apa? Nanti barang udah laku, udah kejual, tapi dihutang. Terus waktu sales nagih kan harus bayar mau nggak mau. Jadi mau nggak mau kita pakai cross check atau duit rekening pribadi kita buat bayar. Lama-lama Mas Bro akan goyah tokonya kalau banyak banget yang ngutang. Jadi sebisa mungkin hindari orang ngutang yang seperti ini bro. Oke, triknya gini. Yang pertama, Mas Bro harus pandai mengolah kata-kata untuk penolakan. Jangan kasar jawabnya ya. Jadi bang, saya ini saya bayarnya nanti ya. Saya beli ini bayarnya nanti. Oh nggak terima hutang. Nah ini jangan kayak gitu bro. Jadi kata-katanya tuh diolah supaya orang itu mau mengerti keadaan kita. Misal bang, ini kok toko kita ini banyak hutang juga kok ke supplier. Ini nggak bohong ya, toko materialan atau toko-toko yang lain itu kan biasanya ada namanya bond, tempo ya. Jadi supplier tuh nitip barang, terus kita bayarnya nanti beberapa bulan atau beberapa minggu lagi. Ya udah jujur aja, ini aja barang titipan bos ya, dari sales, dari supplier. Nanti kita juga harus bayar nih 2 minggu lagi, seminggu lagi. Jadi kalau misalnya duit nggak ada, kita nggak bisa bayar, terus gimana? Bisa-bisa toko ini disita. Nah, ngomong jujur aja, kan seperti itu kenyataannya. Kita punya utang ke supplier. Oke. Atau posisinya, wah ini modalnya mepet banget. Nanti kalau misalnya Mas Bro nggak punya hutang ke supplier, nih modal kita mepet. Kalau misalnya dihutang terus kita nggak megang duit cash, kita nggak bisa kulak lagi dong pak. Tokonya jadi nggak ada barang buat dijual. Tuh, ngomong seperti aja. Intinya kita nggak ngasih hutangan ke mereka. Terus yang selanjutnya, yang tips yang kedua setelah Mas Bro itu ngomong-ngomong tentang kayak gitu ya, keadaan toko, biar pelanggan itu mengerti kalau toko kita itu memang nggak bisa dihutangi dengan alasan tadi. Dan jangan kasar ya, jangan kasar karena mereka tetap pelanggan. Jadi suatu saat mereka akan beli secara cash. Jadi kita harus jawabnya secara halus gitu. Kalau misalnya butuh kasarin tuh orang yang mengutang, mereka akan ngomong ke yang lain-lain. Ya ke tetangga, kasar banget tuh. Lama-lama Mas Bro tokonya malah jadi sepi kan gitu ya, karena dijelek-jelekin sama orang tadi. Oke, tips yang kedua itu di depan kasir atau di posisi yang strategis itu ditempelin tidak terima bon, atau ditempelin gitulah. Mohon maaf tidak terima kayak bon. Mohon maaf tidak terima hutang, atau kata-kata seperti ini nih. Nah, ini ganteng banget nih. Itu Mas Bro bisa tiru lah kata-kata itu, tempel aja di situ. Jadi udah jelas orang yang mau ngutang baca, oh nggak jadi dia ngutang, akhirnya dia beli cash kan gitu ya. Oke. Karena nggak semua orang hutang itu butuh. Oke, tips yang ketiga. Ya, setelah tadi ngomong terus tempel, tips yang ketiga, Mas Bro harus jeli gimana keadaan konsumen tersebut, bro. Nah, ini di dalam usaha toko, ya kita tetap harus mengedepankan sisi manusiawi, betul nggak?
Ya kita lihat dulu nih, kalau di kasus di tempat kita, toko bangunan, toko alat listrik, itu nggak mungkin orang butuh urgent. Jarang banget, kecuali kalau rumahnya rubuh, jelek banget rubuh. Nah itu, tapi di sini jarang karena orangnya istilahnya pada mampu ya. Jadi sangat nggak mungkin kalau orang yang butuh banget itu bangun rumah kan gitu ya, kalau di kasus toko kita. Jadi orang yang ngebon di toko bangunan itu biasanya memang orang yang pengen membaguskan rumahnya, betul nggak? Ya, harusnya kalau misalnya dia nggak mampu, nggak punya duit kan, ya udahlah terima dulu apa adanya, nggak usah ngecat dulu. Misalnya keramiknya nggak usah keramik dulu kan gitu kan. Jadi kebutuhannya nggak mendesak amat. Nah ini beda lagi kalau Mas Bro tokonya sembako, ya, itu beda lagi kasusnya loh. Bisa aja orang datang utang itu karena kelaparan, hati-hati loh. Jangan sampai kalau orang datang itu karena kelaparan, dia benar-benar nggak punya duit, terus tetangganya juga nggak ada yang bisa mintain tolong, terus dia ke warung karena kelaparan, itu suruh aja bantu. Kalau nggak ya gimana sih bro? Buat apa sih ya kan kalau kita nggak bantu orang kelaparan? Nah kalau ini buat khusus toko-toko sembako ya. Kalau toko bangunan sih kayaknya nggak mungkin ya. Terus kalau ada kasus rumahnya ambruk itu biasanya dibantu. Kalau di daerah sini ya, kalau di Jakarta nggak tahu ya, kalau di kota-kota besar. Kalau ada orang yang rumahnya reot, kalau di sini reot terus udah mau ambruk, itu tetangganya patungan buat bangunin. Jadi yang istilahnya yang pulak ke toko itu Pak Kaum atau Pak RT gitu. Jadi kita sedikit-sedikit bantu, dikasih diskon lah gitu. Kalau di sini seperti itu. Jarang banget orang yang biasanya kalau orang yang mau utang itu memang dia mau bagus-bagusin rumah kalau di toko bangunan. Dan mungkin kasusnya beda kalau di toko yang lain gitu ya. Apalagi toko counter pulsa ya. Jangan sampai ada yang ngutang ya bro. Jangan banget, jangan. Ya kalau nggak punya duit ya nggak usah beli pulsa, nggak usah Instagraman, nggak usah TikTokan ya kan. Ya udah nggak usah pakai HP gitu kalau nggak punya duit pulsa gitu. Jangan sampai kayak counter pulsa itu jangan sampai diutangin, hancur deh lo. Yakin. Nah toko sembako masih dua kemungkinan. Kalau orang butuh banget kelaparan ya mau nggak mau kita bantu kan, kasih beras gitu, beli beras. Terus kalau toko bangunan ya kayaknya nggak mungkin kalau orang butuh ya. Biasanya orang-orang yang ya kebutuhan sekunder, tersier gitu kalau toko bangunan. Terus toko apa lagi ya? Toko baju ya. Nggak mungkin juga ngutang ya. Kalau misalnya nggak punya duit ya nggak usah beli baju. Ya itu betul nggak ya? Betul. Toko-toko apa yang lain itu ya sebenarnya primer dan tersier gitu. Kalau yang sekunder itu cuman toko sembako. Wah, kalau sembako sih seperti itu. Ya itu sih tips, beberapa tips dari saya nih bro. Dan sebisa mungkin kita jangan ngutangin. Karena apa? Kalau misalnya Mas bro sekali ngutangin itu merembet. Sekarang ngutang boleh, ya dibayar. Besok ngutang lagi, dibayar lagi. Temennya ngutang, tetangganya ngutang, bokapnya ngutang, adiknya ngutang. Jadi toko Mas bro itu macet. Jadi Mas Bro tetap harus tegas ya, nolak gitu. Karena ini buat kebaikan keluarga Mas Bro sendiri, Mas Bro dan keluarganya ya. Ya Mas Bro bolehlah bantu orang, tapi kalau misalnya Mas Bro itu membahayakan masa depan keluarga kan jangan, bro, harus tegas ya. Jangan sampai toko kita itu tutup gara-gara dibon. Karena kita juga pernah kasus ya nggak balik beberapa juta bro, ditagih susah banget. Jadi habis itu kita nggak mau lah, udah bodo amat. Kalau misalnya mau beli monggo, kalau misalnya mau hutang mohon maaf, kita udah nggak bisa ngutangin. Seperti itu sih bro kalau kita sih. Jadi nggak mau pusing lah, karena apa? Nagih utang itu pusing banget, susah lah gitu. Gimana ya? Nggak enak lah bahasanya, kayak masnya tadi, nggak enakan gitu. Mendingan Mas Bro nggak enak di awal. Yang tadi kan tanya, nggak enak ya. Mendingan Mas Bro itu nggak enak di awal dengan nolak, nggak beri utangan, daripada nggak enak di akhir waktu nagih. Sama-sama nggak enak. Mau ngutangin juga kita nggak enak kalau nolak ya. Wah nggak enak nih. Rikuh bahasanya kalau dari sini. Pas mau nagih rikuh, sama-sama rikuh. Mending pas di awal. Oh kita rikuh juga tapi uang kita belum keluar. Daripada nanti kita rikuh nagih, udah kita rikuh, duitnya nggak balik lagi. Kan malah dua masalah. Ya gitu sih bro jawabannya. Semoga menginspirasi ya. Tapi ya tetap kalau misalnya orang butuh banget ya kita bantu gitu. Tapi kalau saya sih prinsipnya bantu orang oke, tapi yang kebutuhan primer aja. Kalau yang sekunder, tensier janganlah.
Nanti malah kita sendiri yang bikin mumet. Mungkin sekian informasi dari kita, jangan lupa untuk like ya dan subscribe Mas Bro ya. Sampai ketemu di video berikutnya.